Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Destiana, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dengan tugas esai, analisis, dan refleksi tentang asesmen pembelajaran. Pada slide pertama, saya akan membahas apa itu asesmen. Asesmen adalah pembelajaran merujuk pada proses pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran tertentu. Asesmen dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk ujian tertulis, proyek, presentasi, portofolio, observasi, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa asesmen yang efektif haruslah berkelanjutan, berorientasi pada pembelajaran, dan adil bagi semua siswa. Identitas modul ajar. Di sini saya mengambil asesmen formatif menggunakan observasi dan tes tertulis. Di instansi SDN 1 Pasalakan tempat saya PPL, tahun penyusunan tahun 2024, jenjang sekolah dasar mata pelajaran matematika volume 2 fase B kelas 4 dengan topik kalimat matematika dan perhitungan atau perhitungan penjumlahan dan pengurangan untuk alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menghitung operasi aritmatika pada bilangan asli, dan peserta didik dapat menerapkan operasi hitung aritmatika pada bilangan asli multi-digit. Dan tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran yang ditampilkan, siswa mampu mengingat kembali operasi hitungan bilangan asli secara bersusun dengan tepat. Melalui video pembelajaran yang ditampilkan, siswa mampu menghitung operasi bilangan asli secara bersusun dengan teliti, dan terakhir menerapkan operasi hitung aritmatika pada bilangan asli multi-digit. Berikutnya keunggulan asesmen formatif. Asesmen formatif dapat memberikan beberapa keuntungan yang signifikan dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memilih asesmen formatif bisa menjadi pilihan yang baik. Pertama, memberikan umpan balik yang segera, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, mengukur kemajuan secara lebih akurat kepada peserta didik, dan mendorong keterlibatan siswa atau peserta didik. Kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. 1. Kondisi dan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik kelas 4 masih cenderung menggunakan ilustrasi benda konkret seperti gambar. Hal ini sudah terdapat pada beberapa soal yang digunakan oleh guru sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami soal yang diberikan. Yang kedua, tingkat kemampuan peserta didik. Tingkat kesulitan soal dibuat dari soal mudah ke soal lebih sulit dan rumit. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan belajar. Beberapa gambar yang digunakan pada soal-soal mencerminkan budaya SDN Negeri 1 Pasalakan. Penggunaan gambar dan ilustrasi cerita pada soal formatif telah disesuaikan dengan kebiasaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik, seperti gambar pisang, sepeda, mangga, dan jeruk. Merupakan komoditas pertanian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Dapat dilihat dari 3 penilaian di atas, guru telah menerapkan prinsip soal dibuat dari soal yang mudah terlebih dahulu ke soal yang lebih kompleks dan kemudian baru ke soal yang lebih rumit sebagai tahap penyesuaian kemampuan peserta didik. Bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Melalui pelaksanaan penilaian formatif ini, siswa dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Umpan balik merupakan upaya mengamati siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka melakukan kegiatan dan apa yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan siswa. Tujuan utama umpan balik adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan pemahaman siswa, di mana dengan mengetahui hasil yang diperoleh siswa dalam penilaian yang telah dilakukannya dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung selama setengah semester. Apakah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah efektif atau tidak? Dengan menggunakan asesmen tersebut, guru dapat menentukan langkah selanjutnya, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Asesmen formatif memberikan gambaran real time tentang kemajuan peserta didik, memungkinkan guru untuk mengambil tindakan. Hasil asesmen dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas metode pengajaran. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari ujian akhir semester ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nurholis MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dan terima kasih juga sudah membersamai kami di kelas 4 PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon, mahasiswi PPG Prajawatan gelombang 1 tahun 2024. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.